Nah, baik. Metode pemeriksaan saudara seperti apa? Interview, saudara ditanya, kemudian saudara jawab. Betul, Pak. Jadi ketika saudara ditanya oleh penyidik, saudara jawab, gitu ya? Betul. Kemudian jawaban saudara diketik di BAP. Jawaban saudara itu jawaban sendiri atau didiktekan oleh penyidik sehingga saudara disuruh? Jawaban sendiri, Pak. Jawaban sendiri sih. Termasuk saudara kan ditunjukkan beberapa dokumen ke penyidik. Betul, Pak. Apakah saudara juga menunjukkan dokumen kepada penyidik? Dokumen apa yang ditunjukkan kepada penyidik seingat saudara? Nomor repertorium nomor tersebut. Ya, baik. Sebelum saudara menandatangani BA, tidak acara, apakah saudara mengarah di pihak halaman? Baca saja. Kemudian di halaman terakhir tanda tangan. Silakan ke depan untuk teks dulu. Tanda tangan ke sini. Betul, Pak. Panas. Betul, Pak. Tanda tangan. Betul. Saudara mengerti ketika diperiksa oleh penyidik itu untuk perkara apa? Dijelaskan oleh penyidik, Pak. Mengerti Hah? kan dijelaskan oleh penyidik. Mengerti karena dijelaskan oleh penyidik. Saudara sendiri belum dijelaskan paham nggak kenapa dipanggil oleh penyidik? Tidak, Pak. Tidak. Tidak paham. Tidak. Di dalam surat panggilan, saudara diberi surat panggilan nggak? Itu hanya disebutkan mengenai penipuannya, tidak dijelaskan secara detail. Oh, dipanggil untuk bersaksi dalam perkara penipuan. Tersangkanya apa? Waktu itu di surat sebutkan. Nah, siapa waktu itu? Abdullah. Abdullah Izar. Nah, ketika saudara membaca surat panggilan juga tadi, mana di surat panggilan disebutkan untuk memberi keterangan dalam rangka tidak pidana penipuan atas nama Abdullah Izar, ketika apa yang saudara pikirkan kan? Yang saya pikirkan mengenai akta saya Mengenai akta. kenapa saudara langsung tiba-tiba yang berkata? Karena di situ dijelaskan antara Abdullah Izar dengan pihak keduanya itu, Pak. Oh begitu. Nah, akta yang saudara buat itu akta apa? Tentang apa? Peringatan jual beli, Pak. ACB. PPJB. Antara siapa? Di situ antara Bu Sri dengan Pak pihak keduanya, Orang Sri Suwarni dan Ipak. nah, kedudukan masing-masing Sri Suwarni itu sebagai siapa? Pembeli penjual. pelaku penjual. Wah, Ipak sebagai pembeli. Betul. Nah, objek yang dijual belikan di mana? Berupa apa itu? Bidang tanah yang terletak di tempat Luasnya berapa? saya kurang lupa. Di sini sekarang dijual 10.200 meter persegi. Jalan Rosgan Betul Sumono, betul? Betul, Pak. Ingat ya. Nah, nilai transaksinya berapa? Nilai transaksinya 26 kalau tidak salah. 26 miliar. Dan 3.500 rupiah. Baik, itu ya. Kita mulai ingat. Saudara, yang namanya membuat PPJB itu kan dilalui ada katakanlah pembicaraan secara informal kan gitu kan. Berapa kali saudara mempersiapkan dalam penandatangan itu, saudara berkomunikasi dengan si Bu Roro ini?
Jadi yang datang ke saya adalah mantan pegawai saya, namanya Pak Ismaili. Dia yang membawa berkas saya bahwa ini akan diadakan transaksi antara Ibu Loro dengan Pak Siapa tadi pegawai itu? Eli Suhaili. Dia yang datang pada saudara. Betul, dia membawa Nah, dokumen yang dibawa apa tadi? fotokopi sertifikat, fotokopi dan data-data KTP. Dan dibuat atas nama nomor berapa di mana? Sertifikat Yang mau diklasikan iya, betul itu dirasakan Ibu Loro. sertifikatnya statusnya ambilnya KGB dan terakhir. KGB. KGB-nya KGB apa? KGB antara Ibu Loro itu membeli dari sebelumnya berdasarkan KGB, Pak. Oh, istilahnya punya ya, alat tasnya. Alatnya KGB antara Loro dengan Dan pemilik sebelumnya. ya. Baik. Nah, yang saya tanya adalah apakah dua tiga ini yaitu keduanya itu Loro dengan Pak ini benar-benar bertemu dengan saudara? Tidak, Pak. Ketentuannya kan harus ketemu. Betul, Pak. Ya, Iya, karena saya tahu dari dia membawa ini oleh Pak Loro dan Pak Jokowi. nah, kalau itu kan faktanya. Yang saya tanya, kenapa aturannya saudara mesti ketemu, tidak ketemu itu loh? Apa yang menjadi alasan saudara? Karena saksinya kan ada salah satu saksi ikut hadir. Saksi yang ikut menandatangani di hadapan saksi dari kantor saya. Nah, yang saya tanya apakah Pak ini hadir di hadapan saudara? Tidak, Pak. Boleh seperti itu. Tidak, Pak. Makanya saya tanya apa yang menyebabkan saudara melakukan itu? Karena ada permintaan dari Eli Suhaili. Masa sih bos nuruti perintah anak buah ini? Hah? Faktanya kan memang seperti itu sering terjadi. Nah, dalam kasus ini apa alasan sebenarnya yang menyebabkan saudara ketemu gitu loh? Itu Pak, alasannya karena saya percaya sama Eli yang semua berkas. Terus Abdullah Nihat juga nggak siapa? Si siapa? Loro ini juga nggak hadir. tidak, Pak. Terus apa kaitannya kegiatan yang saudara buat ini dengan terdakwa ini? Untuk itu saya tahu. Hah? Di sini kan ada keterangan saudara bahwa Abdullah Nihat pernah diajak oleh saudara Eli Suhaili tentang beberapa pertanyaannya. Itu waktu itu saya mau diperkenalkan dengan Pak Abdullah, tapi saya tidak ketemu dengan beliau. Nah, apa yang diterangkan oleh Eli Suhaili tentang Abdullah Nihat ini? Waktu itu penyidik yang menanya kalau saya seperti itu. Pertanyaan dari penyidik yang buat saya menjawab seperti itu. Pernah saudara ketika akhirnya dikenalkan dengan Abdullah Nihat ini? Maaf, Pak. Saudara pernah ketemu langsung dengan Abdullah Nihat? Tidak, Pak. Nah, dalam konteks pembuatan PPDB ini, setahu saudara apa perannya Abdullah Nihat? Saya tidak tahu, Pak. Tadi kan saudara katanya diberikan oleh Eli Suhaili. Untuk pekerjaan yang lain, Pak. Untuk pekerjaan yang lain. Untuk akte PBJP yang ini, tapi untuk ada mengenai pembuatan akte lainnya. Jadi ketika Eli Suhaili minta saudara membuat PPDB itu,
Itu si Eli Suhaili bukan lanjutan saudara. Bukan, Pak. Iya. Berarti bukan lanjutan saudara layani. Apa? Eli Suhaili kan ketika kita akan dibuatkan PJB itu dia sudah bukan saudara. Bukan. Nah, iya. Saudara layani itu. Dia kakak ipar saya, Pak. Kakak ipar saya, Pak. Nah, ketika Eli Suhaili ini menghadap saudara bahwa akta pemecatan jual beli tanggal 8 Juni 2012 ada tanda tangan Roro dengan DKI. Sudah, Pak. Itu perintah saudara atau Maaf, Pak. itu perintah saudara atau gimana? Sudah ada tanda tangan DKI itu. Bukan, Pak. Jadi pada saat sudah berkasnya diserahkan, saya minta staf saya namanya Radian untuk menyiapkan. Dia yang koordinasi dengan Eli. Setelah selesai awalnya, Radian tanpa pengetahuan saya menjelaskan ke Eli dan Eli yang akhirnya datang lagi ke saya. Kalau itu sudah tanda tangan. Nah, dalam PPJB itu tahu saudara dilakukan tanggal berapa? Sehari sebelum, Pak. Itu, Pak. Tanda tangan. Itu alamat. Silakan. Ya. Silakan. PJB itu ya. Itu ya. Betul. Jadi Sri Sumarni dan kedua Pak ya. Ini dan objektif sudah jelaskan ya. Hal tersebut dan ini kata saudara ya. Oke. Kalau kedua pihak tidak ada tanda tangan ini. Kedua pihak tidak ada tanda tangan ini. Ini misalnya kalau yang hasilnya gimana? Makanya karena kemarin kita acara tersulit di kantor saya kan waktu kita Nanti ini ada. selanjutnya tadi sudah mengatakan Eli Suhaili SID ya. Ini kan penting ya. Fotokopi sertifikat Atas nama. Kemudian bersama tidak. kesepakatan bersama ini belum pernah lihat ya. pernah lihat ya Di tanggal 2016 ya. Sama berapa ya? Enggak? Masih ada. Masih ada. Baik, saksi ya. Saksi ya. Terkait PJB yang saudara tandatangani tersebut tadi saudara katakan buktinya masih ada di kantor saudara ya. Lalu kemudian saya tanyakan saudara tidak pernah ketemu dengan pihak pertama dan pihak kedua di PJB itu ya. Tidak pernah ketemu ya, tapi sebenarnya melalui saudara Eli Suhaili ya. Lalu kemudian apakah saudara sudah menerima pembayaran? Tidak menerima bayaran. Nasibnya gimana PJB itu? Apakah dilanjutkan lagi ada cuma sampai situ saja sudah perlu menanyakan bagaimana kelanjutannya. Pernah saya menanyakan ke Eli ini kelanjutannya karena nanti dia akan yang proses orang beli yang akan membentuk yang KPR pembayaran itu nanti akan dilakukan dari dia. Sampai sekarang belum. Sama sekali tidak ada bayaran saudara ya. Tidak ada apa namanya kelanjutan pembayaran pajaknya dan lain-lain ganti baik apa ada lagi ya. Ya, atas izin yang mulia kami akan bertanya kepada saksi. Tolong jelaskan kepada kami dalam persidangan ini apa maksudnya PPJB.
kepada yang mulia, jelaskan apa maksudnya PPJB. PPJB adalah pengikatan akta pengikatan jual beli. Register pengikatan jual beli di mana adanya transaksi pengalihan atas tanah dan bangunan yang belum bisa dilaksanakan PPJB disebabkan karena salah satu faktornya adalah sertifikatnya belum atas nama pemohon ataupun sertifikatnya telah habis masa berlakunya. Oh, jadi PPJB maksudnya kalau sertifikatnya sudah mati atau belum atas nama penjual. Yang saksi lihat sewaktu membuat PPJB ini, itu sertifikat situasinya bagaimana? Yang saya lihat fotokopinya Pak, atas nama Jainuddin. Ya, tadi kan dikatakannya mati, namanya belum sesuai. Nah, tolong jelaskan kepada yang mulia, sertifikat itu dalam posisi sudah mati atau nama orang lain atau apa gitu maksudnya? Ya, sertifikatnya sudah mati. Atas nama masih atas nama pihak pertama, Jainuddin dan PPJB-nya yang terakhir. Atas nama pihak pertama, Pemilik awal. atas nama Jainuddin Oli. Itu yang ada di kopi sertifikat. Apakah dalam membuat PPJB, saya bertanya dalam sisi yang lain, itu boleh kopi sertifikat untuk dibuat perikatan PPJB? Pertama. Kedua, apakah boleh dibuat PPJB sementara pihaknya tidak seperti yang dinama PPJB? Dua hal, tolong jelaskan kepada yang mulia. Untuk yang pertama seharusnya tidak boleh karena merugikan aslinya. Yang kedua, boleh Pak. Seharusnya tidak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa saksi membuatnya? Karena saya dari untuk bahwa ini datang untuk pengikatan karena kan pengikatan dari saudara itu. Karena kepercayaan. Di undang-undang mana, peraturan mana, jurisprudensi mana yang mengatakan kalau kepercayaan cukup untuk membuat PPJB? Tidak ada. Ada nggak? Karena tidak ada nggak hukumannya kepada yang membuat? Apanya menjadi batal. Aktanya menjadi batal. Jadi yang diperlihatkan di depan tadi itu sudah batal. Akta yang dibuat oleh notaris otentik. Nah, apabila tidak memenuhi salah satu unsur pembuatan akta, maka aktanya jadi bawah tangan, itu pun dengan catatan diakui oleh para pihak. Tapi kalau misalnya Stop dulu, tadi katanya batal. Jangan panjang kemana-mana. Saya kan tanya, yang diperlihatkan tadi itu sudah batal atau belum? Jawabnya cuma dua, iya apa tidak? Belum batal. Yang dimasukkan saksi tadi batal itu apa? saya revisi bahwa bukan batal. Nggak bisa revisi. Kasihan orang dalam penjara. Enak aja ngerevisi-revisi. Maksud saya dapat dibatalkan akta tersebut, kekuatan pembuktiannya berubah dari kekuatan akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Nah, yang tadi diperlihatkan di depan itu akta otentik atau akta di bawah tangan? Menjadi akta di bawah tangan. Di bawah tangan ya, udah di bawah tangan. Oke. Apakah terhadap membuat akta yang sudah batal demi hukum menjadi atau akta di bawah tangan tadi saksi menerima sejumlah uang? Tadi jaksa sudah tanya. Yang perlu saya tanya, berapa nilai pembayarannya dan siapa yang membayar? Saya belum menerimanya, Pak. Sampai sekarang tidak pernah mengeluarkan kwitansi, Tidak. tidak pernah mengeluarkan invoice. Invoice pernah, tapi belum ada terima. Berapa nilai invoice-nya? Kurang lebih waktu itu sekitar 10 juta. Berapa? 10 juta rupiah. Belum dibayar oleh pihak pertama ataupun pihak kedua. Sejogjanya yang bayar itu pihak yang mana? Pertama atau kedua? Sesuai kesepakatan para pihak, kesepakatannya yang akan membayar bisa dibagi dua, bisa juga pihak kedua. Oke. Terhadap akta yang belum dibayar, apakah itu menjadi batal demi hukum atau masih berlaku? Pembayaran tidak hubungan dengan akta. Tidak ada hubungan. Jadi batalnya tadi karena poin pertama tadi ya, dibuat oleh bukan pihak ya. Oke. Apakah saksi mengetahui boleh dilakukan jual beli atau maksudnya ini, apakah boleh di dalam profesi saksi sebagai notaris jual beli terhadap suatu tanah yang bermasalah?
Saya tidak mengetahui masalah. Saya tanya, saya belum bukan bicara kasus ini, apakah profesi saksi sebagai notaris boleh diperjualbelikan tanah yang bermasalah? Tidak, ini maksudnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa ketentuannya? Kalau terjadi seorang notaris tetap membuat suatu perikatan jual beli terhadap tanah yang bermasalah. Kembali lagi sudah saya sampaikan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris tersebut berubah jadi akta di bawah tangan. Hanya situ. Terhadap notarisnya tidak kena embel-embel 372, 378 atau 37 berapa, tidak? Tidak, karena itu kewenangan dari majelis pengawas yang menentukan nanti. Oh gitu. Jadi seorang notaris yang membuat PPJB atau AJB di mana isinya adalah tanah yang bermasalah antara pihak-pihak yang tidak terkait, itu tidak termasuk penipuan namanya? Saya tidak menjawab itu, Pak. Karena tidak ada hubungannya dengan objek ini. Bukan, saya tanya pengetahuan sebagai notaris. Iya, betul. Jadi notaris membuat suatu akta, apakah PPJB ataupun AJB, yang isinya para pihak yang tidak terkait, para pihak yang tidak boleh. Apakah itu tidak termasuk penipuan? Termasuk kalau Termasuk. Nah, itu aja saya minta. Saya bukan bilang saksi penipu, bukan. Termasuk kan gitu. Kan biar enak kita bicaranya, oke? Terhadap tadi katanya HGB 372 kalau tidak salah tadi ya. Itu punya Jainuddin Oli, apa namanya tadi ini? Jainuddin Oli. Itu dibaca tidak oleh saksi mengenai tanah ini apa atau hanya tanda tangan saja di dalam PPJB yang tadi diperlihatkan yang sudah menjadi di bawah tangan tadi? saya lihat. Diteliti sesuai dengan profesinya lah ya. Jadi pada saat melihat itu tidak ada masalah. Pengetahuan sepanjang pengetahuan saya tidak. Tidak ada masalah ya. Jadi oke-oke saja. Kalau sekarang setelah di persidangan? Saya tidak tahu itu. Karena juga yang menentukan masalah tidaknya, Pak. Bukan. Setelah di persidangan sekarang, setelah saya tanya tadi kaitan masalah kalau notaris begini-begini. Nah, terhadap PPJB yang dibuat tadi berdasarkan sertifikat tadi itu bermasalah atau tidak? Cuma pengetahuan saya tidak. Oh, nggak bermasalah. Jadi tadi sah semua. Objeknya sah, subjeknya sah. Menurut saya seperti itu, Pak. PPJB-nya juga sah. PPJB-nya karena kekuatan hukum akta tersebut berubah di bawah tangan. Oke. Apakah ada perbedaan pemahaman daripada saksi pada waktu di penyidikan dengan sekarang di persidangan? Tidak ada, Pak. Sama saja. Bahwa waktu di penyidikan juga bahwa PPJB itu nggak benar. Saya tidak menyatakan tidak benar. Bapak menanyakan apakah akta itu berubahnya kekuatan pembuktian yang pada otentik jadi buat tangan. Pada waktu di penyidikan itu dijelasin tidak? Tidak ada bukti yang penyidik. Saya tanya, dijelasin apa tidak oleh saksi? Ya kan tidak ada bukti yang penyidik. Oh, karena tidak pertanyaan, maka tidak menjawab. Saya hanya menjawab apa yang saya. Oke, jadi semua pertanyaan di sini, ini saksi tahu jawabannya. Insya Allah. Oke, saya tanya, nomor 04 saja. Apakah saudara kenal dengan pelapor saudara Hartono Tanuwijaya, korban saudara Depak Rupo Cugan, dan terlapor Abdullah Nizar Asegaf? Jika kenal, di mana, sejak kapan, dan dalam rangka apa? Jelaskan. Saksi menjawab, dapat saya jelaskan, saya tidak kenal dengan pelapor saudara Hartono Tanuwijaya selaku pelapor dalam perkara tersebut dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga. Untuk korban saudara Depak Cugan selaku korban dalam perkara tersebut pada awalnya saya tidak kenal. Namun saya ketahui nama tersebut oleh karena tercatat di dalam akta pengikatan jual beli nomor sekian. Berdasarkan SHGB 37 dan seterusnya. Terakhir, bahwa kepada terlapor saudara Abdullah Nizar Asegaf saya tidak kenal secara langsung dan tidak ada hubungan keluarga, namun saya sekitar tahun 2012 pernah diajak oleh saudara Eli Suhaili sekitar tahun 2016 ke kantor daerah CPD di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dalam rangka ada pekerjaan untuk pembuatan akta dalam hal pembebasan lahan di daerah Bekasi. Namun pada saat itu saya tidak jadi bertemu karena saat itu saya sudah menunggu lama
saudara Abdullah Nizar Assegaf di kantornya namun tidak kunjung datang. Oleh karena itu saat itu saya pulang dan tidak pernah ada pertemuan lagi dengan saudara Abdullah Nizar Assegaf. Ini jawabannya. Jadi kenal dengan Abdullah Nizar Assegaf? Tidak, saya dikenalkan. Bertemu? Tidak. Pada waktu di kantor polisi, di sini dijelaskan kenalnya tahun 2016. Sewaktu membuat PPJB tahun berapa? 2016. Coba tanya sama Pak Jaksa kalau lupa. Mana lebih tahu, lebih duluan kenal dengan Abdullah Nizar Assegaf atau pergi kantornya dibandingkan membuat PPJB? Saya kantor sebelumnya. Gimana? Terlebih dulu kantor. Terlebih dahulu kenal dengan Nizar. Terlebih dahulu diajak ke kantornya untuk diperkenalkan. Oleh Eli ini. Oke. Pada sewaktu membuat PPJB, apakah tahu ini kaitannya ada dengan Nizar Assegaf? Tidak ada. Tidak pernah ditanya. Oke. Saksi datang ke pengadilan, ke kantor polisi karena ia Abdul Malik Supriyaman SMKN diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 3 KUHP pidana berdasarkan laporan polisi nomor sekian. Selanjutnya diperiksa dalam bentuk tanya jawab. Apakah saksi waktu datang tahu diperiksa untuk kaitan terdakwa Abdullah? Setelah dijelaskan oleh penyidik. Bagaimana penyidik menjelaskannya? Penyidik menjelaskan mengenai kaitan akte terhadap para pihak dan Abdullah. Gimana? Kaitan antara pembelian tersebut, akte PPJ tersebut dengan Pak Abdullah Nizar. Bagaimana kata penyidik? Yang penyidik bahwa ini ada hubungan antara Pak Nizar dengan Pak Ipar. Itu aja. Hubungannya bagaimana? Di sini kan Tidak ada, Pak. Tidak ada. apa hubungannya katanya? Tidak ada alasan lebih lanjut. Hanya hubungan. Karena saya menanyakan itu sudah dijawab oleh penyidik. Tidak dijelaskan juga. Nah, sekarang saksi tahu bahwa PPJB yang dibuat ini tidak ada kaitannya dengan Abdullah Nizar Assegaf. Ya, pengetahuan saya tidak. Ya. Kenapa saksi tetap memberikan keterangan terhadap orang yang tidak ada hubungannya dengan saksi? Saya menjawab yang ditanya. Dan saya jelaskan hanya bahwa saya tidak kenal dan diperkenalkan. Datang ke kantornya aja. Saksi tadi katanya tidak kenal dengan Abdullah Nizar Assegaf. Ya. Dan sudah tahu PPBJ-nya tidak ada kaitan dengan Abdullah Nizar Assegaf. Terus di mana kaitan 378-nya? Saya itu kurang tahu. Jadi keterangan di sini yang saksi tahu bukan keterangan saksi ini. Keterangan sesuai dengan akte PPJB saya. Hanya kaitan PPJB. Selain yang kaitan PPJB berarti bukan keterangan dari saksi. Iya, betul, Pak. Jadi saya menjawab pertanyaan dari penyidik sesuai dengan pertanyaan dari penyidik. Ya. Nah, di mana saat pada menanyakan hubungan dengan Pak Abdullah, saya juga tidak mengetahuinya. Ya. Menanyakan kenapa tidak sesuai dengan yang saya di BAP. Apakah saksi mengetahui kaitan PPBJ yang dibuat itu berakibat adanya penipuan oleh Abdullah Nizar Assegaf? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Cukup yang mulia. Saya pertanyaan lagi saksi ya. Kan saudara kan awalnya mau diajak oleh Dunki kantornya. Waktu itu Eli bicara untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembebasan lahan untuk kepentingan pembebasan lahan Bukan kaitannya dengan pembuatan tidak ada, Pak. Buatan atau Betul, Pak. Nah, selain hal itu, apakah
Kami juga bicara mengenai kan ini kan yang minta saudara mengikuti PJB orang dengan oleh si ajudannya juga disinggung-singgung untuk saudara nggak dulu ini yang minta tolong Pak biar Tidak ada, Pak. tidak ada ada. Baik, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi yang mulia? Dua lagi yang mulia. Ya, apa? Jadi kaitan nomor 5. Ya, tadi saksi mengatakan hanya berbicara mengenai hal-hal PPJB. Ya, di sini cukup panjang nih. Jadi pelapor selaku yang diberi kuasa dan seterusnya, tapi saya berbicara mengenai jawaban. Nomor 1, bahwa saya Abdul Malik Supariaman selaku notaris pernah bertemu dan menandatangani akte perjanjian jual beli nomor 9 ditandatangani Rabu tanggal 8 Juli sebagaimana dokumen ada akta yang diperlihatkan oleh penyidik. Nomor 2, bahwa yang datang dan yang meminta untuk dibuatkan akta pengikatan jual beli nomor 9 pada kantor nomor sekolahnya saudara Eli Soali selaku mantan staf kepala pada kantor sekian, yang mana saudara Eli pernah bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan 2010-2011. 3, bahwa pada saat penandatanganan akta pengikatan jual beli nomor 9 tertanggal 8 Juni 2015 pelaku pihak pertama Nyonya RR Sri Suharni Iskandar dan pihak kedua Tuan Depak Rubola kedua pihak tidak datang ke kantor notaris Abdul Malik Supariaman SHMKN, namun saudara Eli datang menghadap saya dengan sudah membawa akte pengikatan jual beli tanggal 8 Juli tersebut yang sudah terdapat tanda tangan dan disampaikan oleh Eli Suhardi kepada akte tersebut sudah ditandatangani oleh saudara RR Sri Suhardi dan Tuan Depak Rupo Cugani. 4, saya jelaskan pada saat penandatanganan akta pengikatan jual beli nomor 9 pada kantor notaris Abdul Malik Supariaman SH MKN, saya selaku notaris tidak melakukan dokumentasi atau pemotretan terkait dengan penandatanganan akte pengikatan jual beli nomor 9 oleh saudari RR dan seterusnya datang menghadap saya dengan sudah membawa akta pengikatan jual beli tertanggal 8 Juni 2016 tersebut yang sudah terdapat tanda tangan dan disampaikan oleh saudara Eli bahwa akta tersebut sudah ditandatangani oleh saudara RR Suharni Iskandar dan Tuan Depak Rupo Cugani. 5, saya jelaskan bahwa sebelum saya membuat akta pengikatan jual beli nomor 9 pada Rabu tanggal 8 Juli, saya selaku notaris tidak pernah melakukan pengecekan terhadap sertifikat hak guna bangunan 372 Tebet pada kantor Badan Pertahanan Jakarta Selatan. Ini semua keterangan dari di dalam PPJB tadi itu menghadap atau sudah ditandatangani tulisannya? Menghadap. Di situ menghadapnya tanggal berapa? Menghadapnya tanggal Enggak, yang menghadap siapa yang menghadap Eli, bilang ke Pak Hakim tidak ada yang menghadap, Nggak ada yang menghadap. Kan pertanyaan menghadap itu konteksnya adalah konteks pembuatan AJB para pihak. Kalau ditanyakan menghadap, di awal dia mengatakan dua-duanya nggak menghadap. Iya, di situ kan menghadap pada hari ini. Ternyata kan tidak menghadap yang mulia. Saya mau Makanya nggak ditanyakan, di awal dia mengatakan dua-duanya nggak pernah menghadap. lah iya, karena di sini dikatakan ditandatanganinya itu dia tidak tahu. Memang betul. Tapi di sini dikatakan menghadap tanggal 8 Juni 2016. Makanya dia tadi ngomong itu tidak dilakukan sebagaimana ketentuan. Bukan, itu secara the whole sudah. Saya pertanyakan lagi mengenai kontennya. Di sana dikatakan menghadap pada tanggal 8 Juni 2016. Padahal di sini sudah dalam posisi di tanda tangan. Tak kapan tanda tangan tidak tahu. Tadi sudah saya tanyakan, ketika disodorkan kepada saudara saksi sudah oleh saudara Eli sudah ditandatangani oleh Coro dengan Depak. Betul. Hanya saya mau menyorotin di sana kan menghadap. Berarti menghadapnya kan tidak benar. Sejak awal yang mengatakan. Saya belum tanya itu yang mulia. Saya sudah. Tadi belum dibatalkan mengenai kata-kata menghadap tadi. Saya sudah mengatakan, sudah bertanya apakah dua-duanya tidak menghadap. Silakan saudara nilai dalam tingkat itu sakral. Iya, saya dari sisi tulisan menghadapnya yang saya tekan yang mulia.
saya mau pastikan bahwa tidak menghadap dengan kalimat itu. Sudah tidak menghadap, tetap ditulis menghadap, kan begitu. Makanya saudara nilai nanti gitu doi. Kan selesai. Kalau saya bertanya, itu kan jadi fakta persidangan yang mulia. Ya, maka saya mau menekankan lagi mengenai tulisan daripada akta notarisnya. Pertanyaan saya apakah bukan fakta persidangan? Kan tidak juga. Tapi belum membatalkan dia punya PPJB, karena tidak disorotin tadi. Hanya menghadap atau tidak. Di sini kan saya lihat dia bilang datang, tapi tidak tahu kapan ditandatangani oleh si RR Sri Ruhani dan depaknya. Silakan jawab. Konteks dalam ini kota pembuktian secara material bagaimana? Untuk akta tersebut, seperti saya jelaskan tadi, para pihak tidak menghadap kepada saya. Jadi, Secara material kan bagaimana itu? Kan ada kekuatan formil dan pada material. kekuatan materialnya kembali lagi saya jelaskan bahwa akte tersebut menjadi bukan akte bawah akte otentik, jadi akte di bawah tangan. Selesai. Bukan. Jadi bukan batal ya, masih di bawah tangan tetap. Dengan kondisi ini masih di bawah tangan. Walaupun tidak menghadap, kalimat menghadap. Oke, saya minta dicatat yang mulia bahwa di berita acara bahwa notaris ini tidak jujur. Ya, sudah jelas orang tidak menghadap, masih dikatakan menghadap di sini. Tulisannya, saya minta dicatat dalam persidangan. Ya, bukan, ini kan penekanan yang mulia. Nambahkan saja untuk berhati-hati hari berikutnya kan gitu. Terakhir, apakah saksi pernah mengetahui bahwa Depak Rupo Cugani ini sering membeli rumah ataupun tanah bermasalah? Belum pernah. Oke, cukup yang mulia. Baik. Ada lagi dari kalau nggak ada lagi nggak saksi yang ingin saudara terangkan? Dari Suhaili itu, dari Suhaili. Wah, maksud saya ada lagi nggak yang mau saudara terangkan di sini? Sejauh ini udah. Baik. Saudara terdakwa sudah mendengar ya keterangan saksi tadi. Ya, yang mulia. Maaf tadi ini banyak terusnya koneksinya yang mulia. Baik, jadi gini, saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan saudara dan tidak kenal dengan saudara, itu betul tidak? Saksi mengatakan tidak kenal dengan saudara dan tidak pernah bertemu dengan saudara, betul? Betul tidak? Kita berjumpa dengan saksi yang mulia. Jadi bagaimana ya benar? Saudara pernah ketemu Kenapa yang dengan mulia? Koneksinya kurang bagus yang mulia. Oh, kenapa yang mulia? Koneksinya buruk yang mulia. Jelek. baik. Saudara saksi mengatakan dia tidak kenal dengan saudara dan tidak pernah bertemu dengan saudara terdakwa. Gimana? Betul tidak? Benar, tidak pernah bertemu yang mulia. Nah, berarti benar. Terus apakah saudara si Eli Suhaili pernah bertemu dengan ada apa namanya? Jadi tahun 2016 kenal dengan si saksi ini. Menurut saksi dia pernah diajak oleh Eli Suhaili mau ke kantor saudara tahu atau tidak? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Jadi keterangan panjang lebar tadi kan soal PSBB yang dibikin oleh satu orang tahu atau tidak antara Roro dengan Depak? Ya, itu waktu itu ada namanya Eli Suhaili Ya. yang telah bertemu dengan saksi dari Depak Rupo Cugani namanya Hanis dan bertemu dengan Agus Saswito sama Andi yang jadi wakil dari si Roro
Roro itu. Bukan. Yang mulia. Nah, dalam proses pembuatan PPDB yang dilakukan oleh saksi ini, apakah saudara tahu atau tidak? Tidak. Tidak jelas yang mulia, maaf koneksinya tidak jelas yang mulia, koneksinya buruk yang mulia. Saksi Saksi tadi menerangkan bahwa dia membuat PPDB antara Roro dengan Depak itu atas permintaan Eli Suheli, kemudian dibikin oleh saudara saksi. Saudara tahu nggak tentang proses itu? Tahu yang mulia? Tahu. 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 Jadi itu inti keterangan daripada saksi tadi. Ya. Yang lain apakah saudara mau tanyakan atau tidak kepada saksi? Menurut saya sudah diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, cukup ya. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya kita Ya, baik yang mulia, selanjutnya kami akan menyampaikan surat permohonan dari dua orang saksi. Dan perkara ini masih ada dua saksi lagi yang kami hadirkan. Masih ada dua saksi lagi yang kami hadirkan, yaitu saksi Sri Suhardi dan saksi Depak tetapi karena alasan keduanya, alasan kesalahan keduanya, maka keduanya mengajukan permohonan untuk menjadi saksi melalui daring yang mulia, sementara melalui daring kesehatan, surat yang surat kesehatan ya. Sementara untuk Depak sementara selain kesehatan dia juga berada di Singapura, tidak bisa keluar dan lockdown yang mulia. Berikut surat yang saksi Depak yang mulia. Yang ini surat dari saksi Sri Suhardi. Itulah anaknya yang kemarin jadi saksi juga sudah hadir di sini. Di Singapura yang mulia. Jadi dia siap untuk ke kedutaan di Tegal kalau misalnya dibutuhkan sumpah di sana jadi melalui daring. Itu juga dengan Ibu Sri Suhardi juga. Waktu dia di BAP lebih penyidik disumpah nggak? Sumpah yang dia kan sudah lama itu masih sumpah. Itu permohonan suratnya. Trio Suhardi kan kenapa ini? Satu yang dia. Baik, saya dulu tanggapi dulu dari pihak gimana? Sebelum majelis mengambil sikap, tanggapan dari pihak. Jadi begini yang mulia, ini kan karena terdakwa tidak ditahan saja maka bisa kita berpanjang-panjang yang mulia. Tapi persidangan ini kan sudah cukup panjang. Jadi kalau memang masih ditunda-tunda lagi, artinya kami keberatan yang mulia. Itu dulu pertama, artinya udah ke kami lah jatahnya seharusnya. Karena lama-lama juga lupa nanti yang mulia kan. Kedua, terhadap permintaan Depak, padahal di mana-mana seharusnya dia yang pertama kali karena dia korban. Tapi ternyata terus di Singapura sekarang alasan adalah lockdown. Padahal lockdownnya ini baru. Kenapa tidak pulang dari kemarin-kemarin? Jadi kami rasa tidak baik juga kalau itu dikabulkan. Berikutnya lagi mengenai Ibu Sri. Padahal tempo hari sudah kita sepakatin untuk secara daring. Ternyata sekarang masih minta daring lagi. Tapi kami rasa sebagai kuasa hukum daripada terdakwa memohon kepada yang mulia itu untuk ditinggalkan dan lanjut kepada bagian daripada terdakwa yang mulia. Majelis akan mengambil sikap ya. Pertama itu yang masih harus prosedurnya terbukaan. Yang mulia kami sudah memohon keberatan yang mulia dari itu 2 minggu lalu yang mulia. Baik, jadi majelis sudah mengambil sikap ya. Yang kalau soal tidak amal bukan hanya menjadi kuat ya.
Ya, kami juga nggak mau berlama-lama. Dari kemarin beberapa kali sidang sudah ditunda karena saksi tidak hadir. Majelis mengambil sikap juga berdasarkan ketentuan KUHP ya. Karena kalau kita mengakomodir permintaan korban ini untuk sidang secara online, sebetulnya panjang. Mesti kita minta melalui Kementerian Luar Negeri, Dubes Singapura, belum secara teknis juga nanti sesuai dengan perma kan yang boleh jika dia mendengarkan kita saksi di luar negeri itu tugasnya atau bukan otoritas di aparat kita, kita baru aparat kita mana boleh orang luar melaporkan di proses hukum. Artinya apa? Juga akan selain waktu juga akan memakan dan secara teknis juga akan kita sulit. Yang kedua terkait dengan soal saksi Waro ini, itu sakitnya sakit apa Pak? Umurnya berapa ini? 80-an Pak, Ya, tapi Majelis Hakim sudah mengambil sikap ya. Soal nanti ada keberatannya akan dicatat. Majelis Hakim berdasarkan KUHP dengan alasan sebagaimana yang satu ada di luar negeri. Artinya kemudian tidak kemudian yang itu juga sakit. Kita putuskan untuk dibacakan. Soalan yang keberatan silakan nanti ditanggapi di keberatan yang kita catat ya. Bagaimana? Dibacakan. Kami ngikut saja yang mulia. Silakan. Sekarang yang mulia aja. Nanti minggu depan sudah pemeriksaan terdakwa. Terdakwa ya. Majelis mengambil sikap. Jadi untuk keterangan dua saksi ini dibacakan. Soal nanti ada keberatan nanti Majelis Hakim mencatat acara ya. Tentu karena kaitannya dengan KUHP, kekuatan pembuktian kan saya yakin kedua belah pihak sudah paham. Tak perlu Majelis Hakim mengambil sikap di sini ketika keterangan dibacakan seperti apa. Silahkan nanti ditanggapi di masing-masing. Ini sebelum saya bacakan satu lagi yaitu saksi atas nama Tompol, karyawan dari Bank Mitra Niaga karena meninggal dunia surat meninggal dunianya juga izin dibacakan. Ini surat meninggal dunianya yang sangat penting juga. Meninggal dunia kapan? Saudara cek dulu sudah Baru sekarang dilaporkan. karena terakhir yang buat transaksi ajukan bacaan Tompol. Ya. Mestinya ini kan dari kemarin. Silakan. Untuk pertama kami bacakan saksi dari saksi Sepak Rupu Cugani. Pokoknya berita acara saksi Sepak Rupu Cugani menerangkan bahwa awalnya sekitar Juli 2012 bertempat di kantor saya, kantor saksi menarik KKS Jaya. Saksi dikenalkan Anis Setiani kepada terlapor Abdullah Rizal Asegaf, di mana terlapor Abdullah Rizal Asegaf termasuk untuk menawarkan permintaan kepada saksi untuk nantinya saksi ini yang anaknya di Profesor Pomon Lampasman Tebet Jakarta Selatan seluas 1.225 meter bahwa Abdullah Rizal baru sejak itu ditawarkan kepada saksi yang berada di jalan tersebut dan saudara adalah milik saudari Oro Suhani Iskandar dan saudari Rabi Iskandar membeli kepada saudara Zainuddin Oli dengan bukti kepemilikan SHGB nomor 372 Barat dan masih atas nama Oli bahwa kemudian Abdullah Rizal meyakinkan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah, akan diurus oleh suaminya untuk ditamakan ke atas nama saksi. Kemudian saksi
saksi menyampaikan kepada Abdul Azizar dan Anas Setiani bahwa terkait dengan adanya pembelian sebentar tersebut diikat terlebih dahulu dengan perjanjian jual beli atau PPJB. Atas perintah tersebut, Abdul Azizar menyanggupi dan selanjutnya dibuatkan perjanjian jual beli tanggal 9 nomor 9 tanggal 8 2016 diterbitkan oleh notaris Abdul Aziz Paryaman yang berkantor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antara saudari Suhardi Iskandar dan Rubu Cugani sebagai kali. Bahwa Abdul Azizar menyampaikan bahwa dirinya akan mengurus proses balik nama SHGB dari saudara Zain Olid kepada saudari Suhardi Iskandar dan setelah jadi maka dapat pengurusan balik nama dari Suhardi Iskandar kepada saksi Pak Rubu Cugani atas apa yang disampaikan oleh terlapor atau maksudnya Abdul Azizar saksi disetujui dan selanjutnya Abdul Azizar meminta dana kepada saya secara bertahap dari bulan Juni 2012 sampai dengan Februari 2015 sampai dengan nilai 4.750 juta rupiah dan disampaikan Abdul Azizar untuk pengurusan PPN notaris dan lain pada tanggal 1 Juli 2011 diserahkan satu lembar direct cek kirim Bank Owidia nomor GC 19 nilai 1 miliar kepada saudara Anas Setiani. Pada tanggal 14 Juli 2015 diserahkan satu lembar miliar kirim Bank Owidia senilai GC 20811 nilai 1 miliar kepada saudara Anas Setiani. Pada tanggal 15 Juli 2014 diserahkan satu lembar miliar kirim Bank Owidia Indonesia nomor GC 20869 miliar kepada saudara Anas Setiani. Pada tanggal 27 Agustus 2015 diserahkan satu lembar miliar kirim Bank Owidia Indonesia nomor GC 09059 senilai 500 juta rupiah kepada saudara Anas Setiani. Pada tanggal 23 Februari 2015 diserahkan satu lembar miliar kirim Bank Owidia Indonesia nomor GC 28564 senilai 250 juta kepada saudara Anas. Bahwa dalam setiap acara tersebut Abdul Azizar memberikan cover garansi atau dana talangan berupa cek Bank Mandiri senilai 4 miliar, yaitu cek Mandiri FT 26065 tanggal 1 Januari 2015 sebesar 1 miliar, satu lembar cek Bank Mandiri nomor FT 26063 tanggal 31 Januari 2015 senilai 1 miliar, satu lembar cek Bank Mandiri nomor FT 26040 tanggal 31 Januari 2015 senilai 2 miliar. Menyerahkan 3 lembar cek tersebut diserahkan oleh terlapor oleh terdakwa Abdul Azizar kepada saksi di kantor saksi di Jalan Menara Negara ARS Jalan Bogor Raya Raya Bekasi Utara bahwa menindaklanjuti agar kesatuan Abdul Azizar tersebut akan dilakukan surat kesepakatan sepokok tanggal 2 Juli 2012 antara saksi dan Abdul Azizar yang ditandatangani dan disahkan di Menara Negara ARS bahwa isi surat kesepakatan tersebut intinya bahwa Abdul Azizar bersedia melakukan pengurusan perubahan baik nama subjek tersebut dalam pengembangan jalan demo dan alasan kebebasan SHGB yang diberikan tujuan Barat atas nama Tuan Dipak dokumen terlampir PKWB bahwa untuk menjamin pelaksanaan tersebut secara baik dan benar telah dibuat surat pernyataan tanggal 26 Juli 2015 ditandatangani oleh terlapor Abdul Azizar yaitu berisikan janji kesatuan untuk mengurus SHGB akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu dari sejak tandangin surat pernyataan tersebut bahwa sampai waktu yang ditetapkan oleh terdakwa secara fakta terdakwa tidak dapat merealisasikan janjinya sebagai tertuang dalam surat pernyataan tersebut. Bahwa oleh karena tidak ada relasi agar saksi menagih janji terlapor dan saat itu terlapor memberikan kepada saya adalah saksi kopi sertifikat SHGB Nyonya Roro Sri Suhardi Iskandar tanggal 27 Juli 2012 tanggal nomor 32 garing tebet ditandatangani oleh Kepala LPP Jakarta Selatan. Terlapor menyampaikan untuk menunggu karena masih proses bahwa sampai dengan bulan Desember 2016 tidak ada info, maka saksi memutuskan untuk cek jaminan senilai 4 miliar pada tanggal 1 Februari 2017 secara bersama-sama di Bank Owidia Jakarta Bekasi. Namun setelah dicairkan laporan dari alasan rekening baru berbentuk terlampir. Bahwa atas fakta tersebut maka saksi diputus pengacaranya Permohonan Jaja di Jaya untuk memberikan somasi pada tanggal 20 Juli 2012 pada Abdul Azizar bahwa keberadaan somasi tersebut telah dirilis oleh Abdul Azizar pada tanggal 2 Maret
dengan datangnya saksi Prihambudi yang mengaku diberita oleh Abdul Rizal menyerahkan 4 lembar cek Bank Niaga, Bank Mitra Niaga masing-masing CA 3192 tanggal 14 Maret senilai 1 miliar, CA 319354 tanggal 21 Maret 2017 senilai 1 miliar, CA 319555 tanggal 4 April 2017 senilai 1 miliar, cek nomor CA 319553 tanggal 14 Juni 2017 senilai 4 miliar. Pesan cek atas nama PT Anak Cukup Mandiri Sejahtera dengan alamat Gedung Abang Tower, RT 45 Anjelas Abdul Rizal Niaga, Kelapa Gading Terakhir. Bahwa atas 3 cek tersebut senilai masing-masing 1 miliar telah berhasil dicairkan sebagai cek di Bank Mitra Niaga cabang Kelapa Gading. Namun 1 lembar cek sebesar 4 miliar dicairkan tanggal 14 Juni 2017 di bank tersebut, namun tidak dicairkan oleh sekolah berdasarkan itu. Bahwa selanjutnya saksi melalui proses hukum layanan pembenahan somasi sesuai dengan peredaran somasi kedua pada 2017 pada pokoknya bersih permintaan agar Abdul Rizal segera memberikan kerugian DEPA Subadi sebesar 4 miliar. Namun sama sekali tidak direspon. Bahkan sejumlah pengadilan undang secara tulis tanggal 4 Januari 2017 maupun melalui kontak SMS tapi tidak direspon oleh terlapor Abdul Rizal. Dan diberikan somasi ketika tanggal 7 Agustus 2017 namun tidak direspon. Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 saksi minta bantuan Barel Harmoni dengan alamat Kelapa Gading Jakarta Utara SKPP surat keterangan SKPP 32 tempat bersama Jenderal Oli berdasarkan pengecekan PT Barel mendapatkan keterangan bahwa SHGB tersebut telah dihapus sejak tanggal 20 November 2000 dan telah berubah menjadi sertifikat hak guna bangunan yang baru dengan nomor 3000 tebet yang terdaftar atas nama BPK Pemprov DKI. Disimpulkan bukan milik notaria Mario Susardi atau Abdul Rizal sedang selama ini dilakukan oleh terlapor kepada saksi. Bahwa alasan saksi tetap memberikan dana untuk pengurusan kepada terlapor karena terlapor mengakibatkan tidak ada pembangunan baik pada BPK Jakarta. Namun berdasarkan permohonan dari Sri Suhardi tersebut tak berlanjut dan tidak ada masalah di bagian terakhir. Bahwa akibat lapor saksi merasa itu dan melaporkan perbuatan saksi ke Polres Jakarta Utara. Bahwa dapat disampaikan dapat dijelaskan juga pada poin 11 saksi menjelaskan Abdul Rizal Asraf tidak ada ikat baik untuk mengembalikan pertukaran uang sebesar 4 miliar kepada saksi. Namun pada bulan September 2017 Abdul Rizal Asraf tanpa ada pemberitahuan terlapor kepada saksi telah mengirimkan dana sebesar 500 juta rupiah kepada rekening bank India atas nama Rames Hares. Kemudian saksi minta kuasa hukum untuk menanyakan kepada terlapor bayar pengiriman tersebut dan minta bukti pengiriman uang, tapi disampaikan oleh terlapor langsung pengiriman ada sebagai uang senilai 4 miliar namun untuk pengiriman tidak disampaikan terlapor. Ini transaksi Depak, Bapak. Langsung dulu.
Ya, diambil Pak, lanjutkan. Ya, berikutnya kami membacakan saksi Henry Stompul bahwa saksi adalah karyawan Yang mulia, Niaga. kalau Henry Stompul kan sudah meninggal. Dengan meninggalnya sudah berakhir lah yang mulia. Jangan dibacakan lagi yang mulia. Maksudnya? Baik. Gimana, Pak? Hah? Ya. Ya, ini api. Ya, bacakan aja ya, Pak. Baik. Baik, bahwa benar ada saksi ada karyawan bank Niaga Kantor Cabang Batu yang beralamat di Jalan Gading Tempat Barat Blok LA1 sebagai kepala Bank Mitra Niaga KCP Kelapa Gading. Bahwa benar saksi ditunjukkan oleh cek nomor CA 31964 Bank Mitra Niaga tanggal 4 Maret 2017 sebesar 1 miliar, CA 31955 tanggal 23 Maret 2017 senilai 1 miliar. Cek nomor CA 31952 Bank Mitra Niaga tanggal 2017 senilai 1 miliar, cek nomor CA 31953 Bank Mitra Niaga tanggal 14 Juli 2017 senilai 4 miliar. Bahwa benar terhadap keempat cek tersebut dapat saksi jelaskan bahwa Abdullah Nizar Asika terdaftar sebagai nasabah Bank Mitra Niaga KCP Kebun Jeruk Jakarta Barat. Abdullah Nizar Asika terdaftar sebagai direktur utama PT Anadolu Mandiri Sejahtera sejak tanggal 17 Februari 2017 dengan nomor rekening Bank Mitra Niaga 0011341. Bahwa benar dan hal tersebut cek pada cek yang pertama dicairkan melalui penarikan kredit. Namun untuk kesalahan yang mencairkan karyawan niaga tersebut, pihak karyawan niaga tidak diketahui karena dilakukan oleh bank lain. Untuk cek yang kedua, dicairkan ke bank lain oleh pada tanggal 15 Maret 2017 dan cek nomor CA 31953 Bank Mitra tanggal 14 Maret 2017 sebesar 4 miliar pada tanggal 16 April 2017 dicairkan di Bank Mitra Niaga ditolak dan alasan penolakan rekening tutup karena masuk dalam daftar DKN atau daftar internasional. Berdasar surat perintah penutupan rekening SPPR KJ 4 2017 Jakarta 4 April 2017 kepada PT Anadolu Mandiri Sejahtera Gedung PT Tower Jakarta Selatan. Demikian transaksi yang menggunakan Bank Mitra Niaga ini. Satu lagi terakhir yaitu transaksi Roro. Saksi Raden Roro Iskandar BAP saksi menerangkan pada pokoknya bahwa benar saksi membeli sejak tanah berbulan saksi berbeli membeli sejak tanah dalam pasal 109 sebesar 1,225 hektar persegi dari saudara Eswali dan jual beli maksudnya berdasarkan kategori Azabir bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa bukti yang dapat saksi perlihatkan pada penyidik perihal dalam bersalah tersebut adalah akta jual beli 032/1 tanggal 20 Desember 82 bahwa harga pembelian tersebut adalah 150 juta rupiah. Bahwa sehingga saksi di tanggal tersebut saksi belum pernah membaca nama Anies Hakim menggunakan simbol tersebut karena adanya hambatan dalam disampaikan tanggal tersebut.
bahwa setelah saksi memberikan kuasa bangunan berkuasa dan hak kuasa bangunan berkuasa kepada anak saksi Andi Cahaya Pertama yang saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangannya. Namun sekitar 2012 saksi menginformasi dari anak saksi bahwa ada rekannya bernama Wahyu Sita yang menjadi teman yang katanya bisa memperoleh salah satu kenaan dia Kemudian pada waktu yang sama, saksi mengetahui Andi Cahaya Pertama saksi menggunakan kepada saksi Wahyu Sita dan kemudian saat itu Wahyu Sita membuat dokumen kesepakatan bersama antara saksi dan Depak Sugani yang kemudian saksi para pengembalian kepada untuk saksi tangani di atas mereka kami bahwa setelah saksi tangani kesepakatan bersama pun ada saksi Andi Pertama mengatakan belum ada informasi yang dari Wahyu Sita terkait kelanjutan dari pendatangan tersebut bahwa kemudian saksi belum pernah bertemu dengan saudara Gizar dan Gizar mendapat bertemu dengan Depak ini yang akan menjadi proses penyelesaian dan pembuatan sertifikat tanah tersebut di atas tanah tersebut dan setelah proses pembuatan sertifikat selesai maka akan dialihkan kepada saudara Depak secara sah di hadapan pejabat PKP atau pejabat perundangannya. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saudara Depak Sugani atau Wahyu Sita berkaitan dengan rencana pengadaan hak atas tanah barang bidang tersebut berdasarkan dokumen kesepakatan bersama di mana saksi selaku pihak pertama dan Depak selaku pihak kedua. Bahwa hambatan yang terjadi dalam proses kali lama karena bahwa setelah saksi memberikan tersebut dari Jenderal saat kali pertama tidak bisa terrealisasi karena ada kewajiban dari saudara Sopan Haji selaku mencatat sebelum kembali kepada saudara Jenderal Jali yang belum diselesaikan kepada Badan DKI. Demikian transaksi dan transaksi sekarang. Baik, para terdakwa tadi sudah mendengar saksi-saksi yang keterangannya dibacakan ya. Yang pertama dari saksi Depak ya. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini tanggapan saudara apa? Yang tanggapan saya dari yang punyanya Depak itu tidak seperti itu sebenarnya yang mulia. Pada saat dia itu mau mencairkan, dia berjanji ingin dia sepakat untuk membuat perjanjian baru. Kemarin dari Roro Suharni kepada Depak ini akan dibatalkan lebih dulu jual belinya, baru Roro Suharni bikin perjanjian baru dengan saya bahwa uang Depak kita kembalikan, itu baru boleh dicairkan. Itu di pernyataan, di perjanjian pernyataan pada saat penyerahan cek tertulis yang mulia. Tentang masalah yang kedua tentang yang 4 miliar yang 500 juta itu saya kirim jauh sebelum disomasi yang mulia. Jauh disomasi saya di bulan Agustus dan di bulan Juli itu saya transfer dalam waktu 1 bulan lebih saya disomasi dengan saya sudah mengembalikan 4 miliar 400 somasi ketiga 4 miliar 400. Kalau masalah Roro Suharni silakan mungkin kuasa hukum saya akan menanggapi. Yang mulia, terima kasih yang mulia. Baik, jadi kalau tanggapan itu kepada terdakwa ya, bukan kepada penasihat hukum. Itu penasihat hukum nanti menilai di pledoi ya. Demikian. Yang mulia Pak. Jadi untuk pemeriksaan saksi selesai ya. Selanjutnya saya dari pihak terdakwa ada 2 pilihan, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan dulu atau saudara sendiri yang akan berikan keterangan lebih dahulu. Gimana saudara penasihat hukum? Kalau kami ditanya, pemeriksaan terdakwa dulu yang mulia. Ya makanya kan tidak ada ketentuan ini yang mana yang didahulukan, tapi dalam praktek kan baik saksi yang dulu, tapi kalau saudara minta terdakwa dulu ya no problem. Jadi kita periksa untuk terdakwa minggu depan tanggal 7 ya
Tanggal 7 ya. Untuk pemeriksaan terdakwa ya. Tanggal 7 Juni. Jadi ya. Dua minggu. Berarti 2 minggu yang mulia. Iya, karena ada anggota yang cuti dua-duanya. Baik yang mulia. Karena kemarin lebaran kan kami nggak boleh mudik, ini kan balas dendamnya itu. Ya, yang mulia, mohon maaf kalau umpamanya di hari selain Senin gitu, hari Rabu atau Kamis yang mulia bisa Kak? Senin Rabu kami dengan datanya KM-nya apa waktu 8 ya tanggal 2 Baik yang mulia, lebih baik yang mulia tanggal 3 atau tanggal 2 yang mulia. kalau Rabu tanggal 2 ya. Rabu Pak ya. Baik yang mulia. Tolong penasihat hukum juga hadir ya. Yang mulia, karena kehadiran terdakwa dalam ruang persidangan ini bisa mempengaruhi penjelasannya yang mulia. Karena selama ini kan masih belum jelas yang dia dengar juga. Kami mohonkan juga yang mulia kalau bisa terdakwa dihadirkan pada pemeriksaan terdakwa yang mulia. Bisa nggak saudara hadirkan offline? Usahakan. Ya. Atau perlu kami keluarkan perintah? Saya tanyakan dulu Bukan, karena sudah dijadwal. Kalau masih ditanyakan kan nanti karena statusnya dari lain yang mulia juga sebentar. Nah, ini ya, mumpung ketemu ini. Dulu saya dapat informasi dalam perkara tahanan lain kata juga. Apakah masih ada perkara lain yang sejauh ini masih tahan dalam perkara itu kemudian? Dan dulu yang mengatakan tahanan nabi sempat saya tanyakan katanya masih tertahan. Iya. Katanya dulu sempat habis mandat majelis agar menahan. Sekarang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, hakim yang tahanan, lebih gampang yang mulia. Ya. Karena kami nggak pernah